Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Indraprastha PGRI yang beranggotakan saya sendiri, Raimam 2018 43500 802, kemudian ada Alif Rafi Akbar 2018 43500 123, kemudian ada Alfianto Pramudia 2018 4350 1343, kemudian ada Denanda Prayoga 2018 43500 037, dan terakhir ada Muhammad Ferdiansa 2018 4350 1298. Di sini kelompok kami akan membahas tentang definisi dan penalaran. Definisi ialah pernyataan yang berisi penjelasan tentang suatu istilah, terdiri dari istilah yang didefinisikan, definidum, dan uraian atau penjelasan dari istilah yang didefinisikan. Contoh filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara untuk memperolehnya. Secara definisi, pertama, menyatakan ciri-ciri hakiki dan pembeda dari yang lain. Kedua, memiliki kesetaraan arti dengan definindum atau tidak terlalu luas dan sempit. Ketiga, tidak memuat pernyataan dari definindum dan berputar-putar. 4, dibentuk dalam rumusan positif. 5, singkat dan jelas, tidak menggunakan kiasan. Kemudian cara menyatakan ciri-ciri hakiki dan pembeda dari yang lain, seperti mamalia adalah hewan yang dapat menyusui. Kemudian ada memiliki kesetaraan arti dengan definindum atau tidak terlalu luas dan sempit. Komputer adalah teknologi modern, itu contoh terlalu luas. Rumah adalah tempat untuk tidur, itu terlalu sempit. Tidak memuat pernyataan dari definindum dan berputar-putar, seperti perselisihan adalah adanya sesuatu yang diselisihkan. Kemudian ada dibentuk dalam rumusan positif, konflik adalah kondisi yang tidak damai. Kemudian ada juga singkat dan jelas, tidak menggunakan kiasan, yaitu waktu adalah uang. Penalaran ialah proses penarikan kesimpulan dari satu atau lebih proposisi atau pernyataan. Penalaran dilakukan untuk mengolah proposisi kategoris. Proposisi kategoris ada 3, yaitu pertama, pernyataan yang terdiri atas 2 term atau subjek dan predikat. 2, dapat dinilai benar atau salah. 3, terdiri dari subjek, predikat, kopula yang menunjukkan kualitas atau mengiyakan atau mengingkari. Kemudian ada kuantor yang menunjukkan kuantitas atau universal atau partikular. Kemudian penalaran proposisi kategoris. Contoh, semua dosen mengajar. Semua adalah kuantor atau universal. Sedangkan mengajar yaitu kopula positif atau afirmatif. Kemudian ada contoh lain sebagai dosen tidak mengajar. Sebagian adalah kuantor partikular, tidak mengajar yaitu kopula atau negatif. Contoh lain, semua dosen meneliti. Semua kuantor atau universal meneliti, kopula atau positif atau afirmatif. Contoh lain lagi ada sebagian dosen tidak meneliti, yaitu sebagian kuantor partikular tidak meneliti sebagai kopula atau negatif. Kemudian akan dilanjutkan oleh Alif Rafi Akbar. Penalaran proposisi kategoris. Proposisi kategoris, kualitas positif, afirmatif, terus kuantitasnya di universalnya A, partikularnya I. Terus di proposisi kategoris kualitas negatif, kuantitasnya universalnya E, partikular O. Penalaran. Jenis penalaran langsung, penarikan kesimpulan berdasarkan satu proposisi.
Penalaran tidak langsung, penarikan kesimpulan berdasarkan lebih dari satu proposisi. Penalaran langsung, penarikan kesimpulan berupa hubungan dua pernyataan atas dasar pengolahan term-term yang sama. 1. Oposisi atau perlawanan menyimpulkan secara langsung dengan membandingkan proposisi yang satu dengan yang lain dalam term yang sama. 2. Edukasi memiliki 3 bentuk, yaitu menukar kedudukan term dalam proposisi, menegasikan term dalam proposisi, dan bisa kedua-duanya. Penalaran langsung, oposisi atau perlawanan. 1. Penalaran oposisi atau perlawanan. Terdapat dua pernyataan, term yang sama, beda kualitas, beda kuantitas. Hukum, yang satu benar, yang lain salah. Yang satu salah, yang lain benar. Terus tidak ada kemungkinan ketiga. Contoh, semua mahasiswa masuk kelas, benar. Sebagian mahasiswa tidak masuk, salah. Semua mahasiswa tidak membawa laptop, salah. Sebagian mahasiswa membawa laptop, benar. Penalaran langsung, oposisi perlawanan. Yang kedua, perlawanan kontrari. Terdapat dua pernyataan dengan kuantitas universal, terus ada term sama dan kualitas beda. Hukum, yang satu benar, yang lain salah. Yang satu salah, yang lain benar, dan bisa salah. Contoh, semua mahasiswa masuk kelas, benar. Semua mahasiswa tidak masuk kelas, salah. Semua dosen membawa motor, salah. Semua dosen tidak membawa motor, benar atau salah. Oke, saya Muhammad Ferdiansah, NPM 2018-4350-1298. Penalaran langsung, oposisi, perlawanan. Yang ketiga, subkontraris. Pertama, terdapat dua pernyataan dengan kuantitas partikular. Yang kedua, term sama. Yang ketiga, kualitas beda. Hukum, kedua-duanya tidak mungkin salah. Kedua-duanya bisa benar. Contoh, sebagian mahasiswa tinggal di Depok, benar. Sebagian mahasiswa tidak tinggal di Depok, benar atau salah. Sebagian dosen adalah magister teknik, benar. Sebagian dosen adalah bukan magister teknik, benar atau salah. Penalaran langsung, oposisi perlawanan. Yang keempat, perlawanan subalternasi. Yang pertama, terdapat dua pernyataan. Yang kedua, term sama. Yang ketiga, kualitas sama. Yang keempat, kuantitas beda. Hukum, jika A benar, maka satu pun benar. Yang kedua, jika satu benar, belum tentu A benar. Yang ketiga, jika E benar, O pun benar. Terus, jika O benar, belum tentu E benar. Selanjutnya, perlawanan subalternasi. Hukum, 1. Jika A benar, maka I benar. Jika I benar, belum tentu A benar. Jika E benar, maka O benar. Yang keempat, jika O benar, belum tentu E benar. Contoh, semua mahasiswa kelas Q lulus. Sebagian mahasiswa kelas Q lulus, benar. Sebagian mahasiswa kelas Q lulus. Semua mahasiswa kelas Q lulus, belum tentu benar. Semua pegawai tidak malas. Sebagian pegawai tidak malas, benar. Sebagian mahasiswa tidak malas. Semua pegawai tidak malas, belum tentu benar. Penalaran langsung, eduksi. Yang pertama, konversi, yaitu menukar kedudukan subjek dan predikat tanpa mengubah makna. Contoh, semua mahasiswa kelas Q adalah mahasiswa Unindra. Berarti sebagian mahasiswa Unindra adalah mahasiswa kelas Q. Yang kedua, semua sapi bukanlah manusia. Berarti semua manusia bukanlah sapi. Masih penalaran langsung, eduksi. Nomor 2, inversi, yaitu penyimpulan langsung dengan cara menegasikan atau mengingkari subjek dan predikat. Contoh, semua manusia adalah makhluk. Bentuk inversinya adalah, yang pertama, sebagian yang bukan manusia adalah makhluk. Yang kedua, sebagian yang bukan manusia adalah bukan makhluk. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Alfianto. Perkenalkan, nama saya Alfianto Pramudia dengan NPM 2018-4350-1343. Di sini saya akan menjelaskan penalaran langsung edukasi.
Tiga kontraposisi yaitu penyimpulan langsung dengan cara menentukan kedudukan subjek dan predikat, kemudian menegasinya. Contoh, semua mahasiswa adalah manusia. Kontraposisinya adalah semua yang bukan manusia adalah bukan manusia. Penalaran tidak langsung. Penarikan kesimpulan atas dasar perbandingan dua proposisi atau lebih. Terdapat trem sebagai pembanding sehingga mewujudkan proposisi lain sebagai kesimpulannya. 1. Induksi, proses penalaran dari posisi yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum. 2. Deduksi, proses penalaran dari proposisi yang umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Penalaran tidak langsung induksi. Contoh, seorang ibu ingin membeli sebuah apel di pasar. Apel pertama yang keras dan hijau, rasanya asam. Apel kedua yang keras dan hijau, rasanya juga masam. Begitu pula dengan apel ketiga, termasuk proposisi khusus. Maka ibu tersebut menyimpulkan bahwa semua apel yang hijau dan keras adalah masam. Kesimpulan umum. Penalaran tidak langsung deduksi. Contoh, semua logam jika dipanaskan memuai. Seng termasuk jenis logam, termasuk proposisi umum. Jika seng dipanaskan pasti memuai. Kesimpulan khusus. Silogisme kategoris. Silogisme adalah proses menggabungkan tiga proposisi, dua menjadi dasar penyimpulan dan satu menjadi kesimpulan. Silogisme kategoris adalah argumen yang terdiri atas tiga proposisi kategoris yang saling berkaitan. Dua menjadi dasar menyimpulkan premis atau satu menjadi kesimpulan konklusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aden. Saya Denada Prayoga, NPM 2018-435-00037. Silogisme kategoris. Argumen mengandung tiga proposisi. 1. Pengertian yang menjadi subjek. Kesimpulan disebut term minor. 2. Pengertian yang menjadi predikat. Kesimpulan disebut term mayor. 3. Pengertian yang tidak terdapat dalam kesimpulan tetapi terdapat di dalam kedua premis sebelumnya disebut term pembanding atau antara. Kesimpulan mengandung tiga proposisi. 1. Subjek, kesimpulan disebut term minor. 2. Predikat, kesimpulan disebut term mayor. Term yang tidak terdapat dalam kesimpulan tetapi terdapat di dalam kedua premis sebelumnya disebut term pembanding atau antara. Dasar penyimpulan atau premis. Premis yang memuat term minor disebut premis minor. Premis yang memuat term mayor disebut premis mayor. Bentuk pola dasar silogisme. Silogisme sub preterm pembanding dalam kurung M menjadi subjek dalam premis mayor dan menjadi predikat dalam premis minor. Silogisme pre-sub term pembanding dalam kurung M menjadi predikat dalam premis mayor dan menjadi subjek dalam premis minor. Silogisme bis pre-term pembanding menjadi predikat dalam premis mayor dan minor. Silogisme bis sub term pembanding menjadi subjek dalam premis mayor dan minor. Contoh, semua hewan makan. Hewan menjadi M, premis minor. Kucing adalah hewan, menjadi M. Premis minor dasar kesimpulan. Jadi kucing itu makan. Kucing menjadi S, makan menjadi P. Kesimpulan. Keterangan term minor, kucing menjadi subjek kesimpulan. Term mayor, makan menjadi predikat kesimpulan. Term pembanding hewan terdapat dalam premis minor dan mayor, tetapi tidak terdapat dalam kesimpulan. Bentuk silogisme presub. Kaidah silogisme kategoris. Kaidah ditinjau dari term, yaitu 1. Tidak boleh kurang atau lebih dari 3 term, mayor, minor, pembanding. 2. Term pembanding tidak boleh masuk ke dalam kesimpulan. 3.
term subjek dan predikat dalam kesimpulan tidak boleh lebih luas dari term dalam premis. 4. Term pembanding harus sekurang-kurangnya satu kali muncul sebagai term atau pengertian universal. Kaidah silogisme kategoris. Kaidah ditinjau dari proposisi atau premis, yaitu 1. Apabila kedua premis positif, maka kesimpulannya harus positif. 2. Premis tidak boleh negatif. 3. Kedua premis tidak boleh partikular. 4. Kesimpulan harus mengikuti premis yang paling lemah. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya negatif. Jika salah satu premis negatif, maka jika salah satu premis negatif dan partikular, maka kesimpulannya negatif dan partikular. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya partikular. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.